Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Refriano Yusfa dengan NPM 2308260036 dari angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai osteologi. Osteologi merupakan cabang anatomi yang mempelajari tulang, meliputi struktur, klasifikasi, fungsi, perkembangan, hingga tulang dengan kondisi klinis. Secara umum, pembahasan osteologi pada mind map ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fungsi tulang, klasifikasi struktur, skeletal system, persendian, bone marking, osifikasi, dan beberapa clinical correlate. Pertama adalah definition and function of bones. Kita membahas definisi dan fungsi dari tulang. Tulang bukan hanya berfungsi sebagai penyusun kerangka tubuh, tetapi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah support, yaitu menopang tubuh dan mempertahankan bentuk tubuh. Kedua, protection. Misalnya tulang tengkorak melindungi otak dan tulang rusak melindungi jantung serta tulang rusuk melindungi jantung serta paru-paru. Ketiga, movement, karena tulang bekerja bersama otot dan sendi untuk menghasilkan pergerakan. Selain itu, tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Tulang juga berperan dalam hematopoiesis, yaitu pembentukan sel darah di dalam red bone marrow. Dan yang terakhir adalah fungsi endokrin, salah satunya melalui hormon osteokalsin yang dihasilkan oleh osteoblast. Selanjutnya adalah classification of bone berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah long bone, yaitu tulang yang panjang dan berfungsi terutama sebagai penunjang serta pergerakan. Contohnya femur dan humerus. Yang kedua, short bone, yang bentuknya relatif pendek dan kubus. Contohnya tulang karpal dan tarsal. Yang ketiga, flat bone, yaitu tulang yang tipis dan relatif datar seperti skull, sternum, dan scapula. Tulang ini banyak berfungsi sebagai pelindung. Yang keempat, irregular bones, yaitu tulang dengan bentuk kompleks, contohnya vertebrae. Dan yang terakhir adalah sesamoid bones, yaitu tulang yang berkembang dalam tendon, contohnya patella. Berikutnya adalah structure of bone, yaitu secara umum tulang terdiri compact bone dan spongy bone. Compact bone merupakan bagian tulang yang padat dan kuat. Di dalamnya terdapat osteon atau Haversian system yang menjadi unit struktural tulang kompak. Sedangkan spongy bone memiliki struktur seperti trabecula dan memiliki ruang yang dapat berisi red bone marrow. Pada tulang panjang juga terdapat medullary cavity, yaitu rongga yang terutama berisi yellow bone marrow pada orang dewasa. Permukaan luar tulang dilapisi oleh periosteum, sedangkan bagian dalam tertentu dilapisi oleh endosteum. Jadi, struktur tulang memungkinkan tulang menjadi kuat, tetapi memiliki kemampuan untuk mengalami pertumbuhan dan remodeling. Yang kelima adalah skeletal system. Pada orang dewasa terdapat sekitar 206 tulang. Sistem rangka dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama adalah axial skeleton yang terdiri dari tulang-tulang pada sumbu tubuh seperti skull, vertebra column, dan thoracic cage. Kedua adalah appendicular skeleton yang terdiri dari tulang anggota gerak serta girdle, yaitu pectoral girdle dan pelvic girdle. Secara sederhana, axial skeleton terutama berhubung dengan support dan protection, sedangkan appendicular skeleton sangat berperan dalam movement. Selanjutnya adalah joints atau persendian. Secara struktural persendian dibagi menjadi fibrous, cartilaginous, dan synovial joints. Fibrous joint memiliki jaringan fibrosa dan pergerakannya sangat sedikit atau tidak bergerak. Contohnya sutura pada skull. Cartilaginous joint dihubungkan oleh cartilago dan memungkinkan sedikit pergerakan, contohnya symphysis pubis. Sedangkan synovial joint merupakan sendi yang paling bebas bergerak, contohnya shoulder dan knee joint. Synovial joint juga memiliki beberapa tipe berdasarkan gerakannya, seperti hinge, pivot, ball and socket, saddle, dan plain joint. Berikutnya adalah bone markings. Bone markings merupakan tonjolan, cekungan, atau lubang pada permukaan tulang yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya proses, tubercle, tuberosity, condyle, epicondyle, fossa, foramen, dan fissure. Beberapa bagian berfungsi sebagai tempat perlekatan otot dan ligamen, sedangkan foramen dan fissure dapat menjadi tempat lewatnya saraf dan pembuluh darah. Jadi bone marking penting untuk memahami hubungan antara tulang dengan struktur di sekitar. Selanjutnya adalah bone development atau ossification, yaitu proses pembentukan tulang.
Terdapat dua mekanisme utama. Pertama adalah intramembranous ossification yang terutama membentuk tulang-tulang flat bone seperti beberapa pada tulang skull. Kedua adalah endochondral ossification, yaitu pembentukan tulang melalui model kartilago dan merupakan mekanisme utama pembentukan long bones. Dalam proses ini, tulang terus mengalami pembentukan dan perubahan hingga mencapai bentuk tulang yang matang. Yang terakhir adalah beberapa clinical correlates pada tulang. Contohnya fracture, yaitu terputusnya kontinuitas tulang, kemudian osteoporosis, yaitu kondisi ketika bone density menurun sehingga risiko fracture meningkat. Ada juga osteomyelitis, yaitu infeksi pada tulang. Selain itu juga terdapat osteoartritis yang berkaitan dengan degenerasi cartilage pada sendi dan perubahan pada tulang di bawahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa osteologi tidak hanya mempelajari tulang sebagai struktur penyusun tubuh, tetapi juga mencakup fungsi, klarifikasi, struktur mikroskopis dan makroskopis, sistem rangka, persendian, bone markings, perkembangan tulang, serta kondisi klinis yang berhubungan dengan tulang. Dengan memahami osteologi, kita dapat lebih mudah memahami anatomi sistem muskuloskeletal dan hubungannya dengan fungsi gerak serta berbagai penyakit. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.